Budaya, Om Swastiastu. Selamat siang ya. Kalau di sini siang ya Mas ya. Oh sore, udah mulai sore ini. Makasih banyak nih hari ini kita ngumpul setelah sekian lama, sekian purnama. Biar agak romantis dikit, salah ada ulang tahun sekarang. Saya membayangkan begini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke tema muncul dari kehampaan, saya membayangkan ini rumah putih, sebagian besar warnanya putih. Membayangkan ini adalah sebuah masa, menurut penelitiannya Dr. Michael Newton, ketika para roh itu berkumpul, bersiap-siap mau lahir ke dunia, ke dalam tubuh yang baru. Jadi mereka diajak untuk menjadi observer seperti yang dibilang Kang Abu. Observer itu mengamati siapa kita, dari mana kita, dan nanti kita akan kemana gitu. Nah, jadi itu yang akan kita mulai hari ini, supaya mudah-mudahan besok ya kita tutup dengan nol, yang tadinya nol besok terbacanya oh gitu. Jadi sekarang ini bengong melongo, dibacanya nol, besok dibacanya oh gitu ya. Dan yang menarik tadi saya amati ketika Bu Lis ulang tahun ya Bu ya, ada yang menarik gitu. Nggak tahu kenapa setiap kali kita ulang tahun nih Kang Abu, mau umur 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya, kita ngapain tiup lilin ya? Itu cahaya yang kita hidupkan, lalu kita matikan setiap kali kita ulang tahun. Saya nggak ngerti itu maknanya itu apa sebenarnya. Bukankah setiap kali kita masuk ke umur yang lebih banyak, kita berharap lebih banyak cahaya lagi dalam kehidupan kita? Kita bercerita, oh terima kasih untuk setiap cahaya lilin yang menandakan usia saya bertambah. Itu kita berterima kasih atas berkahnya, karena kita ada penambahan cahaya. Tapi atas kehendak kita sendiri kemudian kita tiup, mati semua lilin itu. Aneh ya. Ini kira-kira maksudnya apa itu? Kenapa juga kita harus meniupnya? Kenapa enggak justru ketika perayaan ulang tahun itu, justru yang merayakan itu menyalakan lilinnya, betul nggak? Pertanda bahwa saya semakin terang, semakin terang, semakin terang. Malah yang lain menyalakan, yang ulang tahun niupnya. Kenapa bukan lagunya nyala lilinnya, nyala lilinnya? Harusnya gitu ya, tiup lilinnya. Kenapa ya? Kebiasaan. Coba gini aja sih Bu ya, beberapa hal itu sifat di dunia ini kontradiktif sekali. Apa yang terlihat terang kadang terlihat hitam, apa yang terlihat putih jadi hitam, terang jadi gelap gitu. Apa yang menurut orang lain, Kang Abu ada di sebelah mana saya, kiri apa kanannya saya? Kirinya saya. Tapi bagi saya Kang Abu ada di sebelah, bagi Kang Abu saya di sebelah kanannya gitu. Selalu ada 2 sisi kita melihatnya, 6 dan 9 begitu. Jadi ketika setiap cahaya lilin yang kita matikan di luar, kita berharap nyalanya itu pindah ke dalam batin kita sendiri. Nah, itu. Jadi selamat ulang tahun, semoga cahaya nuraninya bertambah di dalam. Jadi tidak butuh lagi kita cahaya di luar, tetapi yang kita butuhkan cahaya di dalam yang terus bertumbuh gitu. Nah, seperti halnya sekarang kita akan mengenal banyak sekali cerita tentang siapa diri kita dulu dan nanti. Kang Abu sering cerita, kayaknya saya dengar di YouTube, tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali ke asal Kang Abu ya. Nah, asal kita itu dari siapa sih sebenarnya? Nah, oke dah. Bicara tentang asal itu, Bapak Ibu, dulu kita tidak ada. Saya nggak berani bilang 50 tahun yang lalu karena ada usia yang lebih dari itu. 100 tahun yang lalu kita nggak ada, betul nggak? 100 tahun dari sekarang kita juga nggak akan ada. Yakin dah itu, tidak mungkin lebih dari 100 tahun lagi. 100 tahun yang lalu kita nggak ada, 100 tahun ke depan kita juga nggak akan ada gitu. Nggak tahu siapa yang membuat kita kemudian melekat kepada yang dulu tidak ada, yang nanti juga tidak ada lagi. Apa yang membuat kita melekat pada kehidupan ini saya juga nggak ngerti. Nanti pelan-pelan kita lihat, oh ternyata kita lihatlah album pertama kita. Album kita, siapa pernah lihat album fotonya? Pernah nggak lihat album foto dari awal sudah ada fotonya? Nggak ada. Pasti ada ruang kosong di depannya, baru kemudian ada foto-fotonya.
foto dari kecilnya sampai foto menuanya gitu. Nah, kita akan lihat foto diri kita, kelihatan di situ ya. Ya, kita akan bicara tentang bagaimana kita muncul dari kehampaan semesta ini. Dia belum support kayaknya. Oke, saya buka aja ya. Dia kayaknya belum support. Saya mau klik pakai ini aja. Supaya kita nanti semakin ganti aja. Oke. Oke. Nah, bicara tentang muncul dari kehampaan. Bapak Ibu perhatikan di sana ada warna hitam. Apa sih yang ada sebelum semua ini ada? Kita mungkin sudah pernah mendengar saya cerita seperti ini, tapi kita refresh lagi. Bayangkan dulu tidak ada apa-apa di alam semesta ini. Tidak ada kita, tidak ada siapapun, tidak ada cahaya, tidak ada suara, apapun tidak ada kecuali ruang hampa, ruang gelap. Tetapi ruang hampa, ruang gelap itu terisi oleh sesuatu yang pernah menyebutkan dirinya kepada saya di tahun 2014 sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Jadi di ruang gelap hampa yang di masa lalu itu, walaupun belum pernah ada saat seperti itu, karena dalam perguliran yang abadi di semesta ini tidak pernah ada ruang di mana tidak ada aku, tidak ada alam semesta ini. Tetapi selalu ada titik nol sejenak. Kebayang nggak waktu kita lihat jam perputaran itu? Memang berputar, tapi selalu ada titik nol sejenak sebelum masuk ke jadi 001, 002 dan seterusnya lah. Ada titik sejenak. Nah, kita kembali ke masa di mana ada titik sejenak kekosongan itu, dan yang ada hanyalah yang mengisi kekosongan itu. Tidak berwujud apa-apa, tidak mewujud apa-apa, hanya kecerdasan semesta tak terbatas yang sendirian memenuhi kehampaan yang tak terbatas itu sendirian. Dan dalam kesendiriannya yang penuh dengan segala kemahaannya itu, tidak ada hal yang bisa dilakukan kecuali menampakkan diri, menunjukkan dirinya dengan melakukan sesuatu, melakukan sebuah usaha untuk menampak, mewujud. Maka disitulah kecerdasan semesta tak terbatas yang awalnya maha gaib. Maha gaib itu nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa diapa-apain juga. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya ada. Kepada siapa dia ingin menunjukkan dirinya ada? Kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Sama dengan kita ketika baru bangun pagi, belum ada cahaya apa-apa, kita mungkin akan nyalakan lampu, pergi ke cermin untuk melihat diri saya masih ada apa enggak. Nah, hal yang sama terjadi ketika dia yang tak berwujud tapi ada sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Dia menunjukkan dirinya. Mulailah dia menunjukkan kemampuannya melakukan usaha untuk menciptakan. Karena dia sang maha pencipta. Dia tunjukkan kemampuannya melakukan usaha. Nah, kemampuan melakukan usaha itulah yang kemudian dikenal sebagai energi semesta. Ya, dikenalnya sebagai energi semesta. Ini apa ya? Wih, yang bawah yang sorry. Coba. Ini biasanya langsung. Bisa nggak? Energi semesta. Ini saya nulis buat apa nih sebelumnya? Ya, oke. Saya cek di sini. Jadi bayangkan kembali hal kecil itu. Ada ruang kosong. Ada ruang kosong di situ. Ada kecerdasan semesta di situ. Lalu kecerdasan semesta menunjukkan kemampuannya. Maka di sini ada apa nih? Kecerdasan semesta memenuhi ruang kosong itu. Nah, kecerdasan semesta itu lalu menunjukkan kemampuannya. Muncullah apa tadi? Energi semesta.
Nah, energi semesta inilah yang kemudian memadat. Energi semesta kemudian memadat menjadi materi semesta. Materi semesta itu yang anggaplah yang paling kecil namanya atom. Padahal ada subatom lagi, yaitu neutron, proton, elektron, dan quark. Kita lihat yang ini. Kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Atom yang sangat kecil itu ada ruang kosong di dalamnya yang terisi oleh kecerdasan semesta dan juga ada energinya. Setiap atom ya, setiap atom itu mengandung kecerdasan semesta dan energi semesta. Oke. Jadi setiap atom mengandung itu. Nah, perhatikan. Ternyata ini setiap atom adalah materi semesta yang merupakan pemadatan dari energi semesta. Energi semesta sendiri adalah kemampuan melakukan usaha dari sang kecerdasan semesta tak terbatas. Oke, disinilah dia mulai bermaterialisasi dan mewujud menjadi yang paling kecil. Pelan-pelan yang kecil itu bertambah banyak di alam semesta ini, menjadilah debu-debu kosmik. Debu-debu kosmik yang kemudian saking banyaknya persis seperti debu-debu yang pagi-pagi kita lihat di jendela kita tuh, kelihatan bener nggak? Itu kalau lama-lama ngumpul di ruang kamar kita kan jadi kotor. Jadi tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Nah, hal yang sama terjadi ketika semakin banyak energi semesta yang tadinya maha gaib menjadi gaib dan kemudian memadat menjadi materi semesta dan menjadi debu-debu kosmik. Pelan-pelan debu-debu kosmik itu semakin memadat menjadilah galaksi-galaksi. Kebayang sampai sini? Nah, kebayang sampai sini. Nah, kita lihat sekarang atom saja. Satu atom itu terdiri dari kecerdasan semesta tak terbatas. Sekarang apapun yang kita lihat di alam semesta ini, yang kita lihat ke kiri, ke kanan, semuanya ini adalah kumpulan atom yang menjadi benda-benda. Betul nggak? Berarti di setiap tempat yang kita lihat ini ada atom? Ya. Ada energi? Iya. Ada kecerdasan semesta? Iya. Maka kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah, karena kecerdasan semesta itulah yang pernah menyebut dirinya. Ketika saya tanya, Tuhan kamu siapa? Tahun 2014 dia katakan, akulah kecerdasan semesta yang mengisi ruang kosong itu. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa yang kecerdasan semesta itu adalah dia? Nah, sekarang kita lihat lebih detail lagi. Di antara atom-atom itu ada 5 atom, yaitu fosfor, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, karbon. Itu 5 jenis atom yang kemudian atom-atom itu berkombinasi sedemikian rupa membentuk rantai DNA. DNA inilah cikal bakal dari sel-sel tubuh kita. Kebayang ya? Jadi sel-sel tubuh kita ini dipenuhi oleh kecerdasan, betul nggak? Maka kemanapun kita menghadap, bukan ke alam semesta besar, tapi ke alam semesta kecil atau jagat alit, kemanapun kita menghadap, yang kita lihat adalah sel-sel yang di dalamnya ada atom-atom, yang di dalamnya ada DNA yang mengandung kecerdasan semesta. Maka bagian manapun kita sentuh, sesungguhnya yang kita sentuh adalah Tuhan itu sendiri, betul nggak? Makanya disebutlah Tuhan sedekat urat nadi, karena dimanapun kita sentuh dia ada di situ. Ada DNA di dalam setiap sel tubuh kita yang 50 triliun sel itu. Jadi ketika kita berbicara pada diri kita sendiri, kepada tubuh kita, yang kita ajak bicara sebenarnya kecerdasan yang ada di dalam setiap sel. Berarti ketika kita berdoa ke dalam diri, bicara ke dalam diri, yang kita ajak bicara sebenarnya adalah Tuhan. Makanya orang banyak bingung, kenapa sih selama ini saya sudah rajin berdoa, rajin begini, rajin begitu, tapi kok yang saya capai tidak sesuai dengan doa-doa saya? Karena kebanyakan dia berdoanya ke situ, ke ruang kosong. Ya Tuhan, aku mohon berkahilah aku kebahagiaan. Begitu katanya kepada ruang kosong. Tapi kepada Tuhan-Tuhan yang ada di setiap ruang padat berupa materi-materi pada orang-orang lainnya, yang dia panjatkan adalah kata-kata caci maki.
dan berharap dia diberi kebahagiaan. Gimana ceritanya Kang Abu? Terus saya ngomong gini, Kang Abu loh beganteng banget itu. Begitu ketemu Kang Abu saya bilang, Kang Abu sebenarnya jelek gitu. Nyambung nggak? Kebayang ya? Pada orangnya langsung saya bilang jelek. Pada ruang kosong saya bilang, Kang Abu ini hebat, ganteng banget gitu misalnya. Ya sama, kepada dia di ruang kosong kita sebut Tuhan yang penuh cinta kasih dan penyayang. Berkahilah aku segala macam yang aku harapkan. Ngomong pada orang-orang di mana dia mewujud memadat ke dalam materi-materi, sel-sel yang ada cerdas di dalamnya, kita ngomongnya sembarangan, kita caci maki, kita nyakitin dia yang ada di dalam itu. Lalu kita berharap, Tuhan bantulah aku. Lah kira-kira Tuhan di ruang kosong mau membantu dengan cara apa? Kalau bukan dengan cara mewujud ke dalam ciptaannya untuk membantu kita. Kesalahan kita banyak di situ. Betul nggak? Kebanyakan di situ. Coba perhatikan, kenapa banyak orang yang sudah rajin berdoa, sudah rajin begini begitu, tapi hidupnya nggak benar? Bukan karena apa? Karena tindakan karmanya itu sendiri kepada Tuhan-Tuhan di dalam diri setiap makhluk. Fakta paling nyata itu begini. Pada saat menikah dia berdoa, Tuhan berilah aku keluarga yang damai, keluarga yang bahagia. Dia berdoa di tempat suci. Pulang-pulang bertengkar dengan sesama keluarganya. Percaya enggak Bapak Ibu, setiap benda di sekitar rumah kita tuh, mau dia benda padat, benda cair, benda gas, cahaya di dalam rumah kita tuh merekam setiap vibrasi kata-kata, pikiran kita, sikap kita. Dan itu merekam. Kalau setiap harinya bertengkar di sana, lalu pergi ke tempat suci, Tuhan, kenapa sih hidup keluargaku begini kacau balau dan penuh pertengkaran? Katanya di rumah bertengkar lagi. Dia ngadunya ke situ, nggak ngadunya ke tempat suci yang ada di rumahnya, di mana berdiam kesucian di setiap. Kalau kesucian adalah kemurnian, adalah kekosongan, setiap tempat di rumah kita itu kan kesucian dan kemurnian yang menerima doa-doa kita yang kita pancarkan sehari-hari. Manusia itu adalah makhluk paling paradoks sebenarnya. Ya, kesana dia ngomongnya begini, kesini ngomongnya begitu. Tapi berharapnya berbeda. Kebayang ya? Nah, jadi nggak ada yang salah sebenarnya ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita. Lihat, jangan-jangan aku yang salah memancarkan vibrasiku sendiri. Sebagai siapa? Sebagai sang pencipta. Gini. Kita semua percaya, oh Allah itu maha pencipta, Tuhan maha pencipta. Semua mengerti Tuhan maha mencipta. Semua mengerti Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Tapi di dalam tubuh ini ada 50 triliun sel yang mengandung Tuhan, yang juga maha mencipta. Untuk apa? Setidak-tidaknya maha mencipta untuk alam semesta kecilnya sendiri. Tapi alam semesta kecil ini ingin mencipta kebahagiaan dengan caci maki, dengan kemarahan. Gimana kira-kira caranya? Oh, aku ingin pohon-pohonku ini tumbuh subur, kata sang pencipta itu. Tapi aku tidak akan menyiraminya. Bisa nggak dia tumbuh subur? Mati dia malah. Nah, aku ingin menciptakan hidupku yang bahagia, yang damai, yang tenang. Tapi pikiran kita gunakan untuk menciptakan kekacauan pada hidup kita sendiri. Lalu nyalahin orang lain. Sampai situ biasanya Kang Abu. Betul nggak? Nah, dari sini mudah-mudahan sudah terpahami. Kita ini sedang memerintah 50 triliun sel yang di dalamnya ada kecerdasan semesta. Ada Tuhan yang mendengar kata-kata kita bahkan tanpa kita perlu berbisik apapun, tanpa perlu berkata-kata, tanpa perlu khusus berdoa, mereka setiap saat mendengarkan. Kalau Tuhan di sana adalah penguasa alam semesta raya, kita di sini adalah penguasa alam semesta kecil kita sendiri sebagai sang pencipta. Kita yang berhak, kita yang punya kehendak bebas itu. Dapat sampai sini ya? Mudah-mudahan sudah mengerti. Oh, ternyata aku loh sang penguasa, sang agung itu sendiri. Agung bukan untuk orang lain, agung bagi diri kita sendiri. Nah, coba kita lihat lagi lebih dalam. Nah, coba lihat ini. Ini diri kita. Kalau kita lihat secara atom gimana sih dia? Kita lihat coba ya. Mau enggak dia? Kita lihat videonya. Enggak ada suara, tetapi kita lihat lebih dalam lagi.
Kalau perkecil dan kita lihat apa yang ada di rambut kita. Kelihatan sampai belakangnya? Iya nih, lihat. Ada dunia yang sangat mikroskopik di situ yang perlu kita renungkan. Ini di rambut kita, ini di rambut kita. Kan tadi ceritanya kita mau lihat diri kita lebih ke dalam. Ini contohnya. Nggak usah lihat ke dalam yang lain-lain dulu, lebih ke dalam dari rambut kita aja, apa yang ada di dalamnya. Ini yang ada di dalam diri kita, sangat-sangat kecil itu. Dan di dalamnya ada kecerdasan luar biasa di rambut kita ya. Segitu banyaknya atom-atom di rambut kita yang menyatu satu sama lain membentuk helai rambut. Diperkecil lagi, kelihatan lagi lebih dalam lagi. Ada energi di dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu bingung, ini atom di dalam diri kita, di dalam sel kita tadi, dalam sel rambut kita. Ini atom-atomnya. Lebih dalam lagi, ini yang ada. Bahkan rambut kita mengandung kecerdasan, betul nggak? Buktinya apa? Buktinya apa rambut kita mengandung kecerdasan? Tumbuh panjang. Iya, dia tahu kalau di sini saya tumbuh panjangnya bisa sampai seberapa pun. Kalau saya bulu hidung, walaupun DNA-nya sama, saya nggak boleh sepanjang itu, betul nggak? Dia tahu aja berhenti. Nanti ibu-ibu ada bonding bulu hidung dong ya. Dia ada coding bulu hidung, dia tahu. Pernah nggak diajarkan dia coding gitu? Kapan berhenti, kapan enggak? Dia nggak pernah diajarkan. Di alis tumbuh, dicabut alisnya, dia tumbuhnya segitu, nggak pernah dia sehelai rambut. Betul nggak? Nah itu kenapa? Karena memang dia mempunyai kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri. Saya ada di mana, saya ada di mana. Dia tahu perannya. DNA yang sama, tapi dia tahu perannya. Sementara kita DNA-nya kita berbeda, menginginkan yang sama, betul nggak? Dia sama loh ini. Saya sama-sama ada di dalam tubuh yang sama, tapi saya tahu peran saya berbeda. Lah kita sudah tahu diri kita berbeda, pingin sama. Kamu kok nggak sama sih dengan aku pemikirannya? Walah. Lalu kita bertengkar, berharap orang lain sama pemikirannya dengan kita. DNA-nya aja udah sama, udah beda gitu. Di dalam diri DNA yang sama aja tahu kok mereka, ya saya nggak boleh sama. Kamu jangan tumbuh seperti aku gitu. Ya. Kita sama-sama tumbuh lah waktu dari kecil, sama-sama satu sel benih gitu. Begitu menjadi tulang kaki, dia tumbuh sepanjang tulang kaki. Tapi begitu menjadi tulang gigi, dia nggak tumbuh sepanjang tulang kaki, betul nggak? Kebayang nggak kalau tulang gigi kita tumbuh terus, gigi kita tumbuh terus? Kebayang nggak efeknya itu? Tapi dia tahu when enough is enough. Dia tahu kapan cukup pertumbuhan saya cukup sampai di sini. Dia tahu. Nah, di sini dapat ya? Ya udah. Di dalam diri kita tuh ada kecerdasan di setiap hal. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu tahu. Para yogi di India itu kenapa dia bahkan tidak punya pakaian, atau kalau punya pakaian cuma pakaiannya satu, karena dia tidak mau serpihan-serpihan kulitnya yang mengandung DNA itu bisa menyebabkan dia melekat sampai segitunya. Kenapa? Serpihan-serpihan itu ada ingatan di situ pada DNA kulitnya. Dia tidak mau mengingat itu lagi, makanya dia nggak punya baju. Begitu dia mau ganti baju, dia bakar bajunya, nggak mau ada tersisa. Jangankan memberikan bajunya pada orang lain, nggak mungkin dia mau. Kalau kita kan baju bekas kita beri orang lain kan, DNA kita nempel ke DNA-nya mereka, betul nggak? Dihirup pula. Misalnya kita ngasih baju bekas, nggak tahu ada DNA kita di situ kan, kemudian diterima sama dia, kemudian dia gini kan, kemudian dihirup DNA kita gitu, menyatu DNA-nya gitu. Ya, sampai sini dapat ya? Artinya kita ini dari sebuah kekosongan yang mengagumkan. Oh, harus next. Di bawah aja gitu Pak. Ya, apa dong? Saya next di sini ya.
Yang panah itu kayaknya Pak yang Iya. Ini udah. Ini aja ya. Nah, itu sip. Nah, satu lagi. Oke. Sip. Oke. Sekarang kita lihat tubuh atom kita. Ini ada. Kita lihat tubuh atomik kita. Dia belum bergerak. Ini kita lihat tubuh atomik kita. Nah, nggak ada suara tapi ya. Bisa kebaca tulisannya? Iya. Ini. Ini sel-sel tubuh kita itu. Luar biasa isinya, luar biasa. Kebayang enggak Bapak Ibu yang membentuk sel itu seperti itu, ada mitokondria yang menghasilkan energi, ada benar-benar satu sel itu sama dengan satu individu. Dia punya alat bernapasnya, ada alat untuk mengeluarkan seperti ginjalnya, ada satu sel itu loh. Dulu susah kita belajar begini-begini karena nggak ada yang membuat ilustrasinya. Sekarang lebih gampang. Inilah yang terjadi di dalam tubuh kita. Ada sebuah proses yang mengagumkan terjadi, yang meskipun kita tidur, meskipun kita meditasi diem gitu, hening, benar-benar hening, itu tidak ada yang diam di dalam. Mereka terus bekerja, terus ada pekerjaan, perkelahian, pembunuhan terus terjadi di dalam diri kita yang tenang ini. Apa yang terjadi? Peperangan antara sistem imun dengan virus, dengan antigen, itu terus terjadi. Pembongkaran sel-sel kulit mati, sel-sel mati dijadikan yang baru, itu terus terjadi di dalam tubuh kita. Yang terjadi di bawah sadar kita. Jadi ada kecerdasan yang bergerak di luar kesadaran kita. Dan kesadaran di bawah sadar itulah yang bisa kita akses untuk membantu kita menciptakan takdir, nasib, atau kondisi-kondisi kehidupan yang kita inginkan terjadi di masa depan kita. Itu bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang pingin sembuh, pingin masa depannya lebih bagus, atau pingin kondisi hubungan suami istri lebih bagus, kita bisa mengakses itu. Saya pernah mencoba melakukan itu dengan orang yang membenci saya. Tapi saya tidak membalas kebenciannya. Saya hanya mengatakan, satu ketika minggu depan ini kamu akan mendatangi saya, minta tolong sama saya, dan saya akan membantumu dengan ikhlas sampai kamu mengerti bahwa saya nggak apa-apa. Dan benar, nggak sampai seminggu kemudian datang ke tempat praktek saya minta tolong. Yang tadinya nggak pernah menyapa gitu, bahkan terkesan ada masalah dengan saya, padahal saya nggak ada masalah. Dan setelah selesai meminta tolong itu, besoknya mulai ramah. Karena dia akhirnya mendapat kesempatan saya membuktikan bahwa saya nggak apa-apa. Jadi kita bisa mengatur itu untuk hal-hal kecil, jangan hal-hal besar lah. Untuk hal-hal kecil kita bisa mengatur. Kalau mau besar itu kan kita butuh energi yang besar, kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengaturnya. Tapi yang perlu kita yakini adalah di dalam diri kita ada sebuah potensi yang sangat besar. Kita datang dari sebuah kekosongan, tetapi kita mengandung sesuatu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dulu kita juga datang dari sini. Mungkin saya pernah cerita ya. Di Jawa itu ada kisah ada aksara. Hana Caraka tahu ya? Saya pernah ceritakan. Hana Caraka, ada utusan, dua utusan. Data Sawala datang membawa pesan. Pada jayanya sama-sama kuat, Maga Batanga. Jadi Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya Maga Batanga. Nah, siapakah utusan itu? Sel sperma dan sel telur ini adalah utusan. Satu dikirim utusannya dari ayah, satu lagi dikirim utusan dari ibu. Dua-duanya membawa surat, membawa pesan, yaitu pesan genetik. Dan sama-sama kuat. Sel sperma terkuat berhasil melewati berbagai tantangan. Sel telur terkuat yang paling matang berhasil keluar dan susah ditembus. Sekali ditembus kemudian dia mengizinkan dirinya mengalami pembelahan. Sama-sama kuat. Maga Batanga setelah berkelahi akhirnya mati. Apa yang mati?
Genetik ibu mati, genetik bapak mati, menjadi genetik DNA yang baru, yaitu kita. Jadi kita adalah utusan yang berbeda dari siapapun. Utusan untuk siapa? Utusan untuk diri kita sendiri. Maka kita harus belajar menjadi nabi bagi diri kita sendiri, menjadi rasul bagi diri kita sendiri. Pada roh yang lebih matang, dia akan menjadi nabi, menjadi rasul bagi alam semesta yang lebih besar lagi. Tapi kita setidak-tidaknya belajar menjadi utusan bagi diri kita sendiri. Belajar menjadi penuntun, menjadi guru bagi diri kita sendiri. Dengan cara apa? Pertama tentu dengan belajar menjadi murid dulu. Siapa yang menjadi murid? Si manusia ini, si manas ini, jadikan murid yang mau belajar kepada sang guru di dalam, yaitu sang ruh. Nanti caranya dengan masuk ke momentum meditasi. Nah, kita lihat ini, ketika mengalami pembelahan seperti ini, kita benar-benar tercipta dari sini kemudian. Nah, ini proses kita mengalami. Ini dulu kita dilepaskan. Kita bagaikan meteor-meteor dulu. Komet ya, komet. Kalau bintang berekor kan komet. Nah, ini kita ini berekor semua nih. Sel sperma dulu. Bintang berekor, komet yang jatuh ke bumi. Bumi itu bulat. Jatuh ke bumi. Nanti disitulah konon dalam ilmunya ini, ilmu kehidupan. Di sana terbentuk benih-benih baru yang dibawa oleh komet itu. Nah, kita seperti ini. Ini kita dulu. Sampai kemudian kita menemukan tempat berlabuhnya, yaitu sel telur ini. Benar-benar kita lihat ya, dari kosong. Ini pun kita dari kosong. Pernah enggak kita ada sebelum ayah dan ibu bertemu? Enggak pernah. Apa yang mempertemukan ayah dan ibu kita? Chemistry. Chemistry yang berwujud rasa cinta. Begitu ayah melepaskan kita, kita menjumpai sel telur juga berdasarkan chemistry. Panggilan kimiawi. Kita nggak tahu karena kita nggak punya mata, nggak punya teropong gitu. Mau belok kiri apa belok kanan ini di kandungan ibu nih. Kita nggak tahu di mana, kecuali kita ngikutin naluri kita, mengikuti kimiawi kita. Nah, ini kita. Ini kebayang nggak kita dulu ini kromosom yang memecah diri, kemudian ini kayak ini loh terjadi di dalam diri kita. Bagaimana mungkin itu bisa dikatakan terjadi dengan sendirinya kalau tidak ada sesuatu yang maha cerdas menggerakkan kromosom-kromosom itu untuk kemudian melakukan pembelahan, menyalin DNA, kemudian menciptakan sel-sel baru dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, demikian seterusnya sampai terbentuk 50 triliun sel tubuh janin, 37 kalau janin. Kebayang enggak? Kebayang enggak di sana berperannya si kecerdasan itu? Jadi dari sini kita paham. Ini alam semesta kecil ya, tubuh kita. Bagaimana tubuh kita tercipta? Sang kecerdasan terus-menerus memainkan perannya. Terus memainkan perannya sampai saat sekarang kita ada nih. Beliau masih ada. Di alam semesta raya juga sama, Kang Abu, masih juga sama terjadi. Beliau terus-menerus memainkan perannya, tidak pernah ada waktu di mana beliau tidak berperan. Di mana tidak pernah ada tempat, ada 2. Tidak pernah ada waktu di mana beliau tidak memainkan perannya, tidak pernah ada tempat di mana beliau tidak memainkan perannya. Sehingga dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita sedang berinteraksi dengan dia yang sedang memainkan dirinya sebagai kecerdasan semesta yang terus mencipta. Kebayang sampai sini ya? Nah, bahkan ketika kita mengantuk pun itu permainan kecerdasan semesta itu. Tapi Pak Wayan, yang jelas waktu di sini belum punya agama ya? Belum ya? Belum ada agama gitu. Saya sempat sampai ngepost, Kang Abu. Saya sempat sampai ngepost video ini. Kemudian saya perbesar untuk mencari lambang agamanya, di situ nggak ketemu. Saya cari ini kira-kira agama apa nih? Siapa tahu pakai kalung apa Siapa gitu ya? Kalung apa ketemu saya gitu. Atau ada simbol huruf apa gitu, nggak ketemu saya. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini sampai kita terbentuk seperti ini, seperti bayi ini? Yang saya mau katakan apa? Kita berasal dari kekosongan tadi ya, sampai menjadi atom.
Atom-atom berkumpul menjadi DNA, DNA kemudian menjadi kode genetik, menghasilkan sel-sel benih dan seterusnya sampai kita ada. Pertanyaan saya sekarang, kapan kita pernah terpisah dari kecerdasan semesta? Kapan? Kapan kita pernah terpisah dari kecerdasan semesta? Enggak pernah ada saatnya. Tapi kapan kita merasa jauh darinya? Sering. Kenapa kita merasa jauh darinya? Karena kita menjauhinya. Kenapa kita merasa dia tidak ada di dekat kita? Karena kita selalu berpaling darinya, gitu. Menganggapnya tidak ada. Menganggapnya tidak ada, menganggapnya hanya diri kita yang ada, padahal diri kita ada ini adalah dirinya, gitu. Nah, jadi kita memang muncul dari kehampaan itu sendiri. Betul enggak? Karena kita muncul dari kehampaan, nanti pun kita akan pulang ke dalam kehampaan itu sendiri. Setelah kita melewati berbagai proses perjalanan hidup ini, sampai nanti kita, setelah kita menjadi roh individual, si percikan kecerdasan ini membentuk roh individual, roh Kang Abu, roh Bu Tia dan sebagainya, karena dibungkus oleh lapisan-lapisan itu. Kalau ini ada air itu cuma H2O. Begitu dibungkus sama benda ini, dia namanya air dalam kemasan botol. Begitu dibungkus lagi dengan sebuah nama, dia namanya samit. Dibungkus lagi dengan karton lagi. Nah, kita ini adalah si kecerdasan semesta yang terbungkus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Setelah 9 apa? 1 0 lagi, lanjut lagi 2 0 lagi, 3 0 lagi, 4 0 lagi. Tapi semakin banyak nol kita semakin berharga. Bisa enggak kita dari nol yang dulu tidak berharga, nanti semakin perjalanan hidup kita semakin banyak kita punya nol tetapi semakin berharga. Kenapa? Karena nol itu sudah berisi. Kira-kira seperti itu. Kamu. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak. Jadi kalau kita relatekan dengan pembahasan yang sering kita bahas ya, bahwa kenapa selalu dikatakan dialah yang awal, dialah yang akhir gitu. Dan selalu ketika kita bicara dalam konteks permintaan dan pertolongan Allah tuh jauh gitu ya teman-teman Ibu dan Bapak. Jadi dengan apa yang Pak Wayan paparkan tadi, semoga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Satu, Tuhan di mana ya gitu. Yang kedua, Tuhan apa ya gitu. Dan yang ketiga, gimana ya cara kembali ke Tuhan gitu. Karena kalau bicara dalam konteks relationship, mungkin nanti sebelum kita tanya jawab ya. Kalau saya memiliki handphone ini, sebelum handphone ini saya beli, nggak ada hubungan relationship. Begitu saya beli, handphone jadi milikku. Tapi besok-besok handphone ini saya jual, handphone nggak jadi milikku lagi. Betul nggak Bu Pak? Tetapi hubungan Tuhan sama kita seperti matahari dengan sinarnya gitu. Karena matahari dan sinarnya nggak mungkin terpisah. Sampai kapanpun dalam kondisi apapun, maka ini suatu pembahasan yang saya rasa sangat esensial banget gitu ya, bahwa semua berasal dari kecerdasan. Maka kalau di ayat kursi itu kan, dialah yang terus mengurus makhluknya, nggak pernah bobo, betul nggak pernah tidur, terus menerus mengurus makhluknya. Nah mungkin nanti yang akan ada pertanyaan Pak Wayan, kenapa sih kita semua kecerdasannya sama dari kecerdasan tanpa batas, energinya sama, jadi bentuknya materi. Kenapa ada tipe orang-orang nyebelin gitu Pak Wayan ya, misalkan gitu, nyebelin banget gitu. Ada yang orang bisa berbuat jahat, ada orang yang bisa berbuat baik. Nah mungkin nanti itu yang akan menjadi perjalanan-perjalanan dalam konteks dimana saya rasa this is very good start ya Ibu dan Bapak, untuk lebih much deep gitu, menyadari bahwa kemana saja kamu menghadap, yang kita lihat semuanya hanyalah kecerdasan tanpa batas, energi yang memadat dan menjadi materi, selesai. Nah kalau kita melihat kemarin di terakhir pembahasan secara ontologis, seapa adanya. Tetapi sesaat kita memaknai sesuatu, langsung tuh ini mereknya apa,
Kan tadi ada gambar ya, sperma kita agamanya apa ibu bapak? Nggak ada. Bukan sperma kita deng, kita dulu waktu jadi sperma maksudnya. Kok kita ya, salah maaf. Ibu-ibu langsung gini nih, nah, gitu. Kok gua sih gitu. Kita kan waktu jadi cacing gitu, kita kan ya belum ada agamanya gitu ya kira-kira. Nah begitu lahir baru diberikan makna dan diberikan identitas gitu. Nah jadi saya rasa dengan penggambaran ini kita sadar bahwa kita dari nggak ada menjadi ada dan akan nggak ada lagi, dan konteks bahwa ketiadaan itu adalah kepastian. So kita lebih menyadari bahwa semua hidup ini tergantung bagaimana kita menyimpan makna terhadap sesuatu, dan sekuat dan setebal apa penyimpanan makna itu yang akan memengaruhi kehidupan kita, gitulah kira-kira. Oke ya ibu dan bapak ya, ini oke nggak ibu bapak? Oke, sip. Ini memang udah waktunya masuk break sih memang. Nah, tapi karena tadi agak sedikit mundur sedikit, kita akan buka sesi discussion dulu untuk sesi 1 dulu. Silakan, ada tanggapan, ada pertanyaan, atau ada sesuatu yang mau dielaborasi. Sebelum kita break dulu sebentar, kita asar, nanti kita lanjut lagi sekitar jam. Bentar. Oke, kalau di schedule itu kita akan start lagi jam 16.30. Kita 15.30. 15.30, tapi karena ini jadi mungkin kita akan masuk jam 16 aja, nggak apa-apa ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum break? Siapa? Ibu, silakan. Bentar. Terima kasih kamu. Saya barusan sekali waktu saat menjelaskan karena terbentuk janjinya manusia, dan saya barusan sekali dengar ada putra dari besan saya barusan meninggal dunia 35 tahun. Pertanyaan, kenapa ya Pak Wayan ada yang usia bisa panjang, ada yang usia pendek gitu, itu yang menyebabkan bentuknya karena kan jadi berpulangnya itu loh, yang jadi apa kira-kira yang bisa terjadinya begitu. Terima kasih. Oke, mungkin ini menarik ya Pak Wayan. Kalau kita ngelihat dari tadi atomnya sama, prosesnya sama. Kenapa ada yang 35 tahun udah off, 40 tahun udah meninggal gitu maksudnya, 60 tahun meninggal, ada yang kita sebut umurnya panjang, umurnya pendek. Kalau ngelihat dari starting point yang sama, kenapa usia hidup itu bisa beda-beda? Nah itu menarik Pak Wayan, silakan. Padahal setiap yang hidup itu adalah sperma terkuat dan juara. Kenapa bisa berkembangnya berbeda ya? Oke, betul. Itu yang pertama. Tapi tadi saya jadi ingat pertanyaan Kang Abu di awal tadi. Kan kecerdasan semesta ada di mana-mana nih, pada diri setiap orang. Kenapa bisa ada orang yang nyebelin gitu ya? Ya. Bapak Ibu coba jujur dan spontan jawab apa yang dilihat. Dalam hitungan 3 detik saya ngomong, hitungan 3, lakukan perintah saya, lalu 3 detik kemudian jawab pertanyaan saya, ya. 1, 2, 3, tutup mata. Tanpa membuka mata, katakan kepada saya apa yang dilihat. 1, 2, 3, apa yang dilihat? Jangan buka mata. Tanpa membuka mata, katakan kepada saya apa yang dilihat. 1, 2, 3. Hah? Apa? Ngelihat saya? Buka mata berarti. Jangan buka mata. Apa yang terlihat? Tadi waktu tutup mata yang ngejawab dukun berarti. Dukun, paranormal gitu. Apa yang kelihatan tadi? Nggak ada. Gelap. Oke, gelap. Sekarang setelah dibuka matanya yang kelihatan apa? Terang benderang. Bukan saya yang kelihatan terang benderang. Betul nggak? Banyak lampu kan? Begitu terangnya ruangan ini, kenapa beberapa orang melihatnya gelap? Penyebabnya apa? Tutup mata. Begitulah kecerdasan semesta ada di mana-mana. Tetapi ada orang yang tidak mau melihatnya. Sehingga dia menjadi gelap, menjadi bodoh. Kenapa? Tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengenalinya. Sama seperti kita sudah jelas ada di ruangan yang gelap, terang benderang, tapi yang kita lihat gelap karena kita memilih nutup mata. Makanya menutup mata menjadi kafir, itu membuat kita nggak bisa melihatnya. Sudah dikasih mata sebagai panca indera untuk melihatnya di mana-mana, nggak mau melihatnya di mana-mana.
Sudah dikasih telinga untuk mendengarnya di mana-mana, nggak mau mendengarnya di mana-mana. Sudah dikasih hidung untuk menikmati hasil karyanya yang berupa wangi-wangi bunga, wangi-wangi rerumputan gitu. Juga nggak mau merasakan kehadirannya di situ. Nah, yang salah lalu siapa? Kecerdasan atau kita yang menutup diri terhadap semua itu? Nah, kebayang ya? Itu Pak, kalau di Quran ya, maaf saya motong, Ada ya? kamu diberikan pendengaran nggak dipakai, penglihatan nggak dipakai, hati, akal pikiran nggak dipakai. Quran mengatakan apa bedanya kamu sama binatang ternak katanya. Oh ya ya, berarti sudah disampaikan berarti hal yang sama. Betul. Ya, ya, ya. Betul. Seperti itu. Berarti orang yang nyebelin tuh cahaya berarti ya Pak ya? Cahaya. Tapi prep banget sih Pak. Gitu ya. Iya iya. Oke Pak, makasih Pak. Karena yang kita lihat itu bukan cahayanya, yang kita lihat itu apinya. Kita terbakar. Tapi kalau kita lihat orang nyebelin itu, oh dia sebenarnya nggak nyebelin. Dia mencaci maki saya untuk menguji saya sudah sampai di kesabaran apa belum. Tapi yang kita lihat apinya, maka kita terbakar. Betul nggak? Ya betul Pak. Kalau matahari membantu kita melihat banyak hal, tapi jangan tetap mataharinya, bisa buta kita. Kebalik, matahari yang membuat terang bisa membutakan kita. Orang yang nyebelin kita bisa membuat kita buta dan gelap mata. Kalau yang kita lihat nyebelinnya, tapi kalau kita lihat, lagi ngetes ya. Karena apa? Jangan sampai kalah dengan dagang obat. Oh, ini botol anti pecah, dibanting sama dia. Begitu kita mengajarkan, aku lu sudah belajar bertahun-tahun belajar agama, begitu dibanting, diuji, berhasil nggak agama meresap ke dalam kehidupan diri kita masing-masing gitu. Kalau sudah hilang kesabarannya, nggak meresap. Bukan agamanya salah seperti tadi. Ya. Kita aja belum membungkus diri kita dengan ilmu agama yang sendiri gitu. Itu yang pertama. Terus pertanyaan tentang itu tadi. Pernah saya ceritakan. Kematian itu ada 4 kehendak. 1 kehendak tubuh, 2 kehendak pikiran, 3 kehendak jiwa, 4 kehendak Tuhan. Kehendak tubuh menyebabkan kematian adalah ketika tubuh sudah merasa dirinya sebagai badan material nggak sanggup lagi untuk meneruskan tugasnya, entah karena sakit, entah karena kerusakan yang parah, nggak bisa digunakan lagi. Nah, itu bisa terjadi secara alami karena penyakit, gagal dalam pertempurannya sendiri melawan kuman-kuman atau melawan kondisi dirinya, atau karena proses menua. Itu kehendak tubuh, memang dia menua. Begitu orang menua, telomernya tadi itu memendek. Di DNA itu ada telomer. Begitu telomernya memendek, semakin berkuranglah umurnya. Jadi telomer itu memendek, makin berkurang umurnya. Nah, pemendekan telomer bisa terjadi karena faktor umur, bisa terjadi karena terus-menerus dihancurin oleh stresor pikiran. Makanya ada kehendak pikiran yang menyebabkan kita mati. Salah satu penyebab pikiran yang ekstrim menyebabkan kita mati adalah ketika pikiran tidak sanggup mengatasi masalah yang dia buat sendiri. Masalah hutang, masalah harta, tahta, cinta, nggak sanggup dia beresin sendiri, kemudian dia mau keluar dari tubuhnya dengan bunuh diri. Itu kehendak pikiran yang didorong oleh egonya. Dan yang ketiga itu kematian karena kehendak jiwa. Kehendak jiwa karena merasa kayaknya tugasnya sudah beres di sini. Saya nggak ada urusan apa-apa lagi di dunia ini dan saya mau pergi. Ini banyak orang-orang di Jawa yang makrifatnya mungkin sudah mendalam gitu. Dan dia tahu, bahkan dia sering terjadi dia ngumpulin anak cucunya. Kakek mau pulang sekarang, kakek sudah nggak ada kerjaan lagi. Tubuhnya masih sehat. Dia ngumpulin anak cucunya dan mau bilang pulang pamit. Benar enggak? Pernah nggak dengar? Ada. Dan yang keempat itu memang kehendak Tuhan. Sudahlah, kamu nggak ada urusan lagi di situ, sini pulang. Aku belum selesai, enggak, udah selesai. Kamu kerjain tugas yang lain, dipanggil. Jadi nggak semua hal itu kehendak Tuhan. Kalau kita kan taunya kehendak Tuhan aja. Tapi kehendak Tuhan yang mana dulu? Apa kehendak Tuhan yang ada sebagai kecerdasan semesta dalam tubuh kita? Kayaknya aku nggak bisa beresin ini. Lebih baik aku beli yang baru aja. Lebih baik aku bangun tubuh yang baru untuk kamu. Kayak gini misalnya Kang Abu bilang tadi kan, kenapa Kang Abu jual HP-nya? Karena HP ini menurutku sudah nggak cocok lagi buatku, maka aku ganti dengan yang baru. Nah, si kecerdasan dalam tubuh ini mengatakan kayaknya aku nggak bisa deh beresin ini lagi, makanya aku sebagai kecerdasan ruh akan mengganti casingku dengan kecerdasan yang baru, tubuh yang baru.
maka dia pergi. Sebenarnya semua kehendak Tuhan juga sebenarnya. Aku sebagai pikiran kayaknya nggak, benar-benar nggak sanggup udah beresin ini gitu. Nanti aku belajar lagi. Ya, tapi pembagian tadi itu sebenarnya pembagian supaya orang kita mengerti tubuh, pikiran, jiwa, Allah Tuhan gitu. Itu sih semuanya dia juga gitu. Ya, tapi kalau dibilang begitu kan, oh nanti ada orang membunuh orang lain, oh itu sudah kehendak Tuhan, jangan. Nggak boleh kayak gitu. Ada hal-hal yang akan kita inikan gitu. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa setiap orang itu ada masa percepatannya gitu. Ada masa dia memang harus berganti dengan yang lebih cepat lagi begitu. Nah, jadi beberapa roh yang kaya itu mungkin roh yang kaya nih. Baru aja sebulan dia pakai iPhone Pro Max berapa gitu. Karena saking kayanya ganti baru aja deh gitu. Casing yang baru. Jadi beberapa roh yang memang sudah matang itu bisa aja dengan usia masih muda, belum apa-apa, udah diganti lagi ke casing yang baru, tugas yang lain, bisa jadi gitu. Jadi belum tentu itu hal yang buruk. Cuman kita yang merasa kehilangan tentu akan merasa sedih gitu, tidak apa-apa gitu. Kenapa kita dibuat sedih pada kematian? Seperti Kang Abu tadi cerita, kecerdasan ada di mana-mana, kenapa sih ada orang nyebelin gitu? Kita sudah tahu diri kita dari tidak ada, nanti juga tidak akan ada. Kenapa sih kita harus sedih pada kematian? Supaya kita menghargai kehidupan. Kalau kita tidak dibuat takut dan tidak dibuat sedih pada kematian, kita menjadi tidak begitu peduli dengan kehidupan ini, tidak kasihan pada kehidupan ini. Kebayang enggak kalau kita diberikan berkah hidup lalu kita abaikan begitu saja hanya gara-gara semua juga akan mati gitu. Lalu kita sembarangan memakai tubuh ini, kan kasihan juga tubuh ini. Sudah susah bikinnya gitu. Sudah dia harus mengorbankan ini gini. Kang Abu kerja keras. Satu orang nih Kang Abu kerja keras. Lalu pengorbanannya itu saya abaikan. Sudah sering Kang Abu memberi sesuatu ya kepada saya dengan kebaikan hatinya, lalu saya abaikan. Saya anggap Kang Abu sih tidak ada apa-apanya, begitu misalnya. Kurang ajar enggak saya? Kurang ajar. Atau saya sebagai suami kerja keras buat keluarga, lalu seakan-akan saya nggak ada apa-apanya. Kurang ajar nggak saya? Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Sekarang ada 400 juta sel sperma, yang satu menang melalui pengorbanan 400 juta minus satu lainnya untuk membuat kita menjadi ada. Lalu kita menyia-nyiakan pengorbanan mereka. Kurang ajar nggak kita? Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan ini dan menjadi kurang ajar kepada 400 juta saudara-saudara kita yang sudah mengorbankan dirinya. Kenapa mereka mengorbankan dirinya dalam perjalanan itu? Karena mereka menjadi pupuk sepanjang itu. Menjadi pupuk sepanjang tempat itu. Zat-zat kimia yang mereka jatuhkan, yang mereka lebur, seperti benda daun-daun jatuh di hutan itu, menjadi pupuk bagi pohon-pohon berikutnya. Betul nggak? Nah, sel-sel sperma yang mati itu dia mengandung energi, mengandung materi. Kemanakah dia? Dia menjadi penguat di dalam sel-sel rahim ibu. Jadi mereka berkorban bukan untuk sia-sia. Kalau mereka memang berkorban untuk sia-sia, ngapain sih kecerdasan sementara tak terbatas yang hanya membutuhkan satu sperma untuk membuahi sel telur harus menciptakan banyak? Tujuannya apa? Supaya diingat, ini loh pengorbanan saudara-saudaramu yang lain. Jangan sampai kamu sia-siakan. Mereka berkorban dan kamu adalah pejuang, lalu kamu sia-siakan kehidupanmu. Sampai segitunya Tuhan menitipkan pesan di situ. Kebayang ya? Luar biasa. Pak, berarti kalau bicara masalah kematian, andil kita dengan pilihan terhadap katakanlah kesehatan, makan, olahraga, itu juga sangat berpengaruh ya Pak? Berpengaruh. Karena energi, materi, dan kecerdasan. Betul nggak? DNA kita itu ada telomernya. Telomernya itu semakin dia cepat memendek, semakin cepat sel-selnya mati. Tidak ada regenerasi sel baru. Dia memendek karena 3 faktor: materi, energi, kecerdasan. Materi contohnya berupa makanan, minuman, udara, atau cahaya yang menimbulkan efek buruk. Materi misalnya berupa makanan, benda padat. Benda cair berupa minuman yang tidak beres. Baygon diminum mau hidup panjang, gimana caranya coba?
Oh saya minumnya tiap hari itu air aki gitu, biar umur panjang, susah. Nah terus cahaya, kita perlu cahaya matahari, tapi jangan sampai cahaya matahari jam 12 dipakaikan, cancer kulit kita nanti. Atau bahkan cari cahaya yang mengandung radiasi radioaktif, ya kan rusak diri kita. Cari cahaya yang pas, cahaya yang frekuensinya berapa gitu, masuk akal. Udara, cari udara yang mengandung oksigen murni di bawah pohon, kayak bikin rumah-rumah yang ada pohonnya supaya kita banyak menghirup berkah Tuhan, alam semesta untuk memberi kita hidup. Masuk akal. Jangan cari tempat yang penuh polusi. Itu pemendekan telomer oleh karena faktor-faktor material tadi. Faktor energi. Bayangkan kalau kita energinya penuh dengan stres, kemarahan, iri, dengki, segala yang di negatif-negatif itu berefek tidak kepada telomer kita? Pasti berefek. Makanya agama turun untuk mengajarkan jangan sampai energimu memendekkan telomermu sendiri. Sudah disiapin tuh. Agama disiapin untuk apa? Ngajarin kita jangan pendekkan telomermu dengan energi-energi burukmu. Hiduplah dengan bermoral baik sehingga telomer kita nggak memendek oleh energi buruk kita. Ditambah lagi kecerdasan. Kecerdasan kita itu menjadi pengetahuan kita menjadi kata-kata. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata afirmasi yang buruk terhadap telomer kita sendiri. Kayaknya sia-sia di hidupku, nggak ada gunanya, aku hidup lebih baik mati saja. Nah, udah. Kita loh yang maha kuasa bagi tubuh kita. Bagi sel-sel tubuh kita, apapun kata-kata kita adalah kata-kata sang maha kuasa baginya. Tapi bagi Kang Abu dengan saya, kata-kata saya belum tentu maha kuasa bagi Kang Abu. Tapi bagi diri saya sendiri, saya maha kuasa. Aku bosan dengan hidup ini gini-gini aja. Tring, termendek lagi. Seperti apa? Seperti lilin yang ditiup terus-menerus begitu. Pendek lagi, pendek lagi, pendek. Kebayang nggak maksudnya? Nah, mana lebih cepat pendek? Lilin yang dimatikan apinya, apa lilin yang dibiarkan hidup apinya? Mana yang lebih cepat pendek? Yang tentu lilin yang hidup, apinya tetap hidup. Nah, kalau kita mau hidup panjang, telomernya tetap panjang, tapi kita terus nyalakan api kemarahan, api emosi, api kedengkian, lalu kita ingin umur panjang, bisa nggak Kang Bu? Okay. Tapi orang nyebelin tuh suka panjang umur, Pak. Hah? Bener juga sih, bener juga ya. Cuman mungkin kita nganggapnya nyebelin kali ya. Oh iya. Kenapa kita gitu? Karena saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan kok ada sih orang nyebelin kayak gitu? Lah, terus Tuhan jawab gini, lah katanya kamu mau belajar sabar, udah tak kirim pelatih kamu bilang nyebelin gitu. Betul Pak. Ya kayak gitu. Nah jadi artinya kitalah semua yang harus hati-hati dengan pikiran kita, energi kita, ucapan kita, perilaku kita kepada diri kita. Nggak ada yang salah di luar diri kita. Kita semuanya yang mengatur itu. Pemendekan telomer itu. Dari 4 itu, kecerdasan, energi dan materi. Hati-hati. Nah, kira-kira seperti itu Kang. Ya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan sesi awal ini dapat sesuatu ya Ibu dan Bapak ya. Oke, so nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu karena ini sudah bertepatan dengan asar. Kita break 60 menit. Nggak kan tadi kita mundur. Jadi sekarang Ibu dan Bapak boleh cemil-cemil, istirahat dulu. Kita balik lagi jam sekarang jam 4.16 kan? Kita balik lagi jam 16.45 lah ya. Oke. 15.30 jam 16.30 kita balik. Ya 15.30 ke 16. Jadi 1 jam kita istirahat dulu gitu. Oke ya. Nanti berikutnya 2 sesi langsung kita satuin supaya nanti nyampe ke maghrib gitu. Oke ya. 60 menit break, kita kembali ke ruangan ini 60 menit yang akan datang. Kita tepuk tangan sekali lagi, terima kasih. Selamat istirahat dan we'll be back in 60 minutes. Terima kasih.